Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair ya banati as-solihat as-sanah an-nihaiyah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah fi hadzal yawm al-mubarak nadrus marratan ukhra ilmal faraid wal yawm al-mawdu' insyaallah an halati banatil ibn fil miras. Ya, ini adalah tentang pembagian harta warisan untuk banatil ibn. Banatil ibn itu adalah anak perempuan dari anak laki-laki, alias cucu ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, bagaimana harta warisan, bagian warisan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut? Idan idza ma'akunnal kitab, yakni kitab Mukhtasarul Ahkam al-Irsiyah Maktabah Daril Mahabbah bi Dimashq, faftahna as-safhah as-sabi'ah wa khamsin, hadha muqarrar lis-saff as-sadis. طبعا إذن نبدأ درسنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، حالة بنات الابن في الميراث. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pembagian banat ya, anak perempuan dalam warisan. Nah, sekarang anak perempuannya anak laki-laki, alias cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, berapa bagiannya? Nah, libanatil ibn salasu halatin fil miras nafsa halatil banat. Nah, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki ya, itu ada 3 bagiannya dalam warisan. Nafsa halat, sama keadaannya, sama bagiannya dengan bagian anak perempuan. Nah, masih ingat gak yang minggu kemarin? Ini sengaja urutannya adalah, penjelasannya adalah setelah pembagian banat ya, setelah pembagian harta warisan untuk anak perempuan, kemudian hari ini adalah pembagian harta warisan untuk anak perempuan, cucu perempuan ya. Nah, karena urutannya hampir sama ya, jadi agar mudah untuk diingat oleh kita. Nah, bedanya di sini di cucu perempuan adalah ziyadatu halatin ukhra, ada tambahan satu keadaan, satu bagian yang lainnya. Nah, seperti apa? Awalan, nah ini hampir sama ya dengan pembagian untuk anak perempuan, yakni an-nisf. Si cucu bisa mendapatkan setengah idza kanat bintul ibn munfaridah, kalau dia hanya sendirian ya, cucu tunggal, cucu perempuan tunggal, walam yakun ma'aha mu'assibun, dia tidak memiliki mu'assib. Mu'assib itu apa? Yang setara, alias misalkan ibnul ibn, cucu laki-laki. Ini kita khusus membahas tentang cucu dari garis ibn ya, dari garis anak laki-laki. Nah, jadi si cucu perempuan ini kalau misalkan dia sendirian dan dia tidak memiliki mu'assib, tidak memiliki saudara laki-laki alias cucu laki-laki dari si bapak. Nah, wala hajib, dan dia tidak memiliki hajib juga. Hajib itu apa? Hajib itu adalah yang sederajat, yang bisa menghalangi dia. Contohnya al-ibn, anak laki-laki si mayit, atau ya bapaknya ya, al bintani fa aksar, atau dia memiliki atau juga si hajib juga yang lainnya adalah anak perempuan si mayit ya, alias bibinya si cucu perempuan ini ya. Coba kita lihat keterangannya. Cucu perempuan mendapat warisan setengah ya, nisf, dengan syarat tidak ada mu'asibnya. Nah, idza kanat bintul ibn munfaridah walam yakun ma'aha mu'asib ya, tidak ada mu'asib yaitu saudara laki-lakinya, atau dalam hal tidak ada yang menyertainya ya. Dalam hal ini tidak ada yang menyertainya atau tidak ada hajib, tidak ada yang menutupinya, yaitu saudarinya saudarinya yang lain ya. Dan tidak ada hajib atau yang menghalanginya seperti putra atau putri si mayit, pamannya, bibinya, omnya, tantenya ya, itu tidak ada, maka si cucu perempuan mendapatkan nisf, setengah. Nah ya, hampir sama kan dengan keadaan si albanat, dengan keadaan si anak perempuan. Anak perempuan juga akan mendapatkan nisf ya, minggu lalu sudah kita pelajari jika dia sendirian ya, dia sendirian dan tidak memiliki mu'asib, tidak memiliki hajib juga.
Oke. Summa, sanian. Yang kedua, bagaimana keadaannya? As-sulusani. Si cucu perempuan juga berhak mendapatkan sulusani. 2/3 ya. Lil isnaini fa'aksar. Kalau jumlahnya 2 atau lebih. Kalau tadi kan dia mendapatkan nisaf kalau dia sendirian. Nah, sekarang kalau dia 2 orang, 3 orang, 4 orang atau lebih, maka dia akan mendapatkan sulusani. Idza lam yakun ma'abanatil ibn mu'assib. Sama ya seperti tadi, kalau dia tidak memiliki mu'asib atau ibnul ibn, ya, saudara laki-laki dari si mayit, wala hajib, dan dia tidak memiliki hajib juga. Nah, keterangannya di sini dia mendapatkan 2/3 ya, dengan syarat jumlah mereka 2 orang atau lebih. Apabila tidak adanya mu'asib mereka, ya, yaitu saudara laki-laki mereka, alias si cucu si mayit yang laki-laki ya, cucu laki-laki, dan tidak ada hajib atau yang menghalanginya seperti putra ataupun putri mayit, alias iya betul, om, tante, bibi, paman ya. Summa salisan. Nah, ini halah yang ketiga, bagian yang ketiga, si cucu perempuan juga berhak mendapatkan ta'sib bil ghair ya, sisa indama yakunu ma'a bintul ibn ibnul ibn fi darajatiha. Nah, kalau tadi kan bisa mendapatkan setengah, 2/3 kalau dia tidak memiliki si mayit tidak memiliki ibnul ibn ya, anak laki-laki. Nah, sekarang kalau si mayit memiliki cucu laki-laki, maka si cucu perempuan ini mendapatkan ta'sib sisa ya. Nah, jika ya sebagai ta'sib jika ada bersamanya saudara laki-laki yang sederajat dengannya, yaitu putranya putra atau cucu laki-laki ya. Summa rabi'an as-sudus. Nah, ini bedanya dari yang bagian harta untuk si anak perempuan. Ini tidak ada sudus untuk anak perempuannya, tapi kalau dia cucu perempuan dia bisa mendapatkan sudus takmilatas sulusaini indama takunu bintul ibn al-wahidah fa'aksar ma'a bin wahid haitsu ta'khudul bin fardhaha wa huwa an-nisf wa yabqa li banatil ibn as-sudus. Keterangannya bagaimana kalau dia mendapatkan 1/6, haknya adalah ketika tidak adanya mu'assib ya, yaitu saudara laki-laki mereka, tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi derajat darinya kecuali satu orang putri yang berhak mendapatkan setengah harta peninggalan ya. Jadi si mayitnya ini tidak memiliki anak kecuali satu orang anak perempuan ya, karena mereka tidak akan mengambil 1/6 ya. Si cucu ini tidak bisa mendapatkan 1/6 kecuali dengan adanya si anak perempuan dari si mayit, satu orang putri itu ya. Fahimtunna? Bingung Ustazah? Insyaallah kalau diulang berkali-kali, disimak lagi berkali-kali, insyaallah akan paham. Syuaya, qalilan faqalilan ya, sedikit demi sedikit aja. Idza ma'akunna su'al is'alnani. Kalau ada yang mau ditanyakan, masih bingung, tafadhol is'alnani. Silahkan tanyakan ya, yumkin via WhatsApp atau via telepon. Walikai fahmukunna ahsan wa aqwa ya, agar pemahamannya lebih kuat dan lebih baik. Na'ti ila amsilah. Kita coba contoh ya. Al-misal. Mata an zaujatin. Ya, seseorang meninggal ya, dan dia meninggalkan zaujah, istri, wa bint, dan anak perempuan ya, wa bintul ibn, dan cucu dari anak laki-laki yang kita bahas hari ini ya, wa akhu syaqiq, dan juga dia meninggalkan meninggalkan saudara laki-laki kandung ya. Nah, idzan tahlilul mas'alah yakunu hakadha ashabul furud. Ini solusinya seperti ini. Ashabul furud ini adalah orang-orang yang ditinggalkan yang disebutkan di atas ya. Az-zaujah sumun ya, istri mendapatkan 1/8. Kenapa? Ayo. Ini sudah kita pelajari ya. Ya, istri mendapatkan 1/8 karena si mayit meninggalkan furu'. Nih, meninggalkan keturunan.
Kalau si mayit tidak meninggalkan keturunan, maka istri mendapatkan rubu' ya, 1/4. Summa bint, anak perempuan mendapatkan nisf. Nah, dia mendapatkan setengah ya. Kenapa? Ayo, masih ingat? Iya, betul sekali. Karena dia sendirian dan tidak ada saudara laki-laki ya. Ini sudah kita pelajari minggu lalu. Summa bintul ibn, ini yang kita pelajari hari ini. Bintul ibn, cucu perempuan ya, dia mendapatkan sudus 1/6. Ayo, kenapa? Oke, betul sekali ya, karena dia ada zauja, bint, maaf, karena si mayit meninggalkan bint ya, meninggalkan anak, alias kalau bagi si cucu perempuan ini berarti ini adalah bibi ya, bibi boleh, tante boleh ya. Summa akhi syakik, saudara laki-laki kandung si mayit itu mendapatkan ain asobah ya, alias sisa. Nah, contohnya ini 24, anggap saja ini 24 juta, misalkan ya, bisa 24 juta, 24 miliar, anggap saja 24 juta. Ini harta peninggalannya. Oke, kita hitung. 24, ini bagi zaujah ya, bagi istri, 24 dikali 1, 24. Dibagi 8, 3 ya. Oke, jadi si istri dapat 3 juta. 24 dikali 1, ini bagi anak ya, untuk si anak perempuan. 24 dikali 1, 24. Dibagi 2, 12. Oke, 12 juta untuk si anak perempuan si mayit ya. Kemudian 24 dikali 1, ini cucu perempuan ya. 24 dikali 1, oke, 24. Dibagi 6, 4 ya. Dan terakhir, ini sisa. Sisa nanti hitungnya belakangan. Coba kita jumlahkan dulu. 4 tambah 12, 16. 16 ditambah 3, 19. 24 dikurangi 19, nah sisanya adalah 5. Betul kan? Nah, ini 5 untuk akhu syakik, untuk saudara kandung sisanya ya. Jadi saudara kandung dapat 5 juta, cucu dapat 4 juta, anak perempuan dapat 12 juta, zaujah istri dapat 3 juta. Ya, coba kita hitung. Idza kanat hadhil jumlah shahihah ma'a hadza munasibah idzan hadzal hisab sahih ya. 5 tambah 4 9. 9 tambah 12 berapa ayo? Oke, 9 tambah 12 sama dengan 11. 11 tambah 3. Oh, maaf. 9 tambah 12 sama dengan 21. 21 tambah 3 sama dengan 24. Ya, begitu anak-anakku. Idza kanat hadhil jumlah ghairu shahihah, kalau dijumlahkan tidak sesuai dengan ini, berarti ada yang salah hitung-hitungannya. Hakata. Alhamdulillah, al-yaum intahina fi darsil mawaris ay al-faraid. Asallah an yu'tiyana as-sihhah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan ya, dan juga semoga ilmu ini barokah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ashkurukunna syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.